Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung di Mezbah Doa malam hari ini. Tetaplah semangat, tetap bersukacita. Saya sangat bersyukur ya melihat dan membaca para WA-WA yang masuk. Banyak kesaksian yang luar biasa, orang-orang dikuatkan, dipulihkan dan dimenangkan karena mengikuti Mezbah Doa. Kenapa? Karena di Mezbah Doa kita berjumpa dengan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tetaplah berdoa saudara, karena kita membutuhkan kekuatan lebih daripada jawaban doa kita. Kita butuh kekuatan hari-hari ini dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhanlah yang akan tetap kuat. Saya mengucapkan shalom, selamat malam buat semua yang sudah bergabung, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, shalom, yang ada di luar negeri juga di semua benua dan negara-negara, shalom. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat dan tetap menghormati Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap orang yang mau berharap kepada Dia. Mari kita mau sama-sama menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap hari demi hari yang Tuhan sudah menyertai. Apapun keadaan kami hanya mau bilang Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Bahkan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, mau terus memandang kepadamu Bapa, karena kami percaya tidak ada tempat lain. Pertolongan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kami malam hari ini mau datang Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Biarlah terus kami memandang wajah-Mu Bapa, dan selalu mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Mari saudara kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Lebih lagi saudara, angkat tangan pada Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
besar anugerah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi kami pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi saudara, mari engkau yang mengharapkan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Bapa. Engkaulah harapan hidup kami. Lebih lagi saudara, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin Tuhan. Amin Bapa. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami malam ini memohon kepada-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan setiap kami yang hanya berharap kepada-Mu Bapa. Karena kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami. Setiap kami yang malam ini sedang mengharapkan Tuhan di dalam segala hal, dalam hal memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi penghiburan. Mungkin ada di antara kami Tuhan malam ini yang sedang mengharapkan kekuatan dari Tuhan, mengharapkan penghiburan dari Tuhan, bahkan jalan keluar atas setiap persoalan masalah kami. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat kami tidak sanggup lagi bergumul dengan dosa, persoalan atau apapun, di situ kami melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami.
Lebih lagi saudara imani pujian ini, katakan pada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara. Pertolonganmu Engkau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau telah memikat hati kami Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, karena kesetiaan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Bahkan di saat kami tidak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan bekerja atas hidup kami, memulihkan, mengangkat kami dari jurang kematian. Yes, Engkau begitu ajaib Tuhan. Engkau yang telah memikat hati kami Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seringkali ada saat-saat di saat kami merasa tidak mampu lagi, kami tidak sanggup lagi. Mungkin ada orang-orang yang bergumul keluar dari ikatan dosa. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul memohon kekuatan dari setiap persoalan hidup. Seringkali kami merasa tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Engkau menjamah hidup kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau angkat kami dari kebinasaan Tuhan. Itu adalah satu hal yang selalu patut kami syukuri. Tuhan menyelamatkan kami. Setiap kami malam ini yang ada di hadapan hadirat-Mu Bapa, yang ada di bait-Mu, yang ada di rumah-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami diselamatkan, kami dipilih untuk mendekat kepada bait-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu kerinduan kami, biar Engkau terus pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan genggaman-Mu atas hidup kami Bapa. Kami hanya mau dekat dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan kami kekuatan. Bahkan di saat hari-hari ini ada begitu banyak goncangan demi goncangan. Tempat teraman, tempat terindah hanya dalam hadirat Tuhan saja Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita saudara di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa.
berseru, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. lebih lagi saudara. Yesus Pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Yes Lord Jesus, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi kami mau bilang Tuhan, pegang Yesus pegang erat tanganku, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Yesus. jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Amin Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Biar Engkau terus pegang erat tangan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, kami membutuhkan Tuhan sebagai sumber segalanya di hidup kami. Selama ku hidup, terima kasih Kau alasan kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Kami butuh Engkau Bapa, biar kami semakin menyadari arti hidup ini Tuhan. Bahwa hidup ini seperti uap yang hari ini ada dan besok bisa tidak ada. Biar kami sungguh-sungguh memaknai hidup kami hanya dengan berjalan bersama Tuhan, melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bawa kami Bapa, bahwa kami mengerti akan arti hidup ini, bahwa hidup ini adalah berjalan dengan Engkau, bergandeng tangan dengan Tuhan dalam hidup kami. Biar pujian ini sungguh-sungguh menjadi doa kami, komitmen kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dan andalkan. Kekayaan, harta apapun tidak akan pernah bisa membeli setiap detik kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
lagi Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang menebus kami dari lubang kubur, punya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Apa yang harus kami lakukan untuk membalas cinta kasih-Mu di hidup kami Tuhan? Hanya dekat dengan Engkau, itulah arti hidup kami, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terus pimpin kami dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan. Pegang tangan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari-hari ini terus menuntun hidup kami. Roh Kudus yang membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa Tuhan mengalami Engkau, mengerti jalan-jalan-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hamba hanyalah alat-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar agar kami mengerti apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Iya. Baik saudara, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin. Kita masih ada di kitab Yesaya, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya untuk memperingatkan bangsa Israel bertobat dan kembali pada Tuhan agar mereka tidak mengalami murka Tuhan. Kita lanjut pada ayat sekarang Yesaya pasal yang ke-17 ya. Judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Ayat 2, kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. 3, kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ya masih ayat yang ketiga. Juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kerajaan utara dan Aram membentuk aliansi untuk berperang melawan Asyur. Namun Tiglat-Pileser III merebut Damsyik, ibu kota Aram pada tahun 732 sebelum Masehi, dan memasukkan kerajaan utara ke dalam kekaisaran Asyur. Ahaz Raja Yehuda memberikan upeti kepada Tiglat-Pileser. Kalau itu saudara bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ya. Tuhan berfirman terhadap Damsyik, di sini dikatakan sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Ya, kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya, kata firman Tuhan. Lalu saudara, kita lanjut ayat yang Jadi kita melihat di sini masih ayat yang ketiga, firman Tuhan itu kalau Tuhan murka, maka ya kubu-kubu akan hilang dari Efraim, kuasa kerajaan akan lenyap, juga sisa Aram semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Ayat 4 berkata begini, maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Efraim. Saudara bisa bayangkan firman ini berkata keadaan Yakub, kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum digenggam. Ya, gandum digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir. Jadi tinggal sedikit saudara ya. Ayat yang ke-6 berkata, daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikian firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ya, ketika terjadi murka Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kemuliaan hilang, ya, bahwa di sini dikatakan kemasyuran hilang, seperti kemuliaan orang Israel, ya, seperti ya kemuliaan Yakub berkurang, kemakmurannya akan susut. Kita belajar saudara, waktu kita hidup diberikan kepercayaan oleh Tuhan, mari jangan disia-siakan. Terutama kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, jangan dibuang percuma apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Mari kita mau tetap pelihara yang sudah Tuhan beri. Ya, karena ketika kemuliaan itu diambil, itu akan rasanya tidak enak. Saya sudah melihat ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan karena tidak mau bertobat. Akhirnya terjadi saudara, kemuliaannya diambil untuk merangkak lagi, membangun lagi, sungguh sudah sulit saudara ya, karena memang ya tidak semudah ketika kita berbuat dosa, ya kemuliaan itu akan hilang lenyap. Dan harga yang dibayar akan sangat mahal ketika kita salah melangkah. Ketika kita hidup dalam dosa. Karena itu saya banyak melihat orang-orang yang hari-hari ini hidup dalam penderitaan. Kenapa? Ya karena kutuk dosa. Karena terus hidup di dalam keinginan dagingnya, hidup dalam kemauannya sendiri dan tidak pernah meminta ya campur tangan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia. Perhatikan dia huruf besar. Yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, seringkali ketika Tuhan ingin membawa seseorang kembali kepada jalannya, ya Tuhan harus rela untuk mengizinkan kita masuk di dalam malapetaka dan pencobaan. Karena itu jangan tunggu saudara, datang malapetaka dulu baru mau bertobat. Terlalu mahal harga yang harus dibayar. Pada waktu kemuliaan sudah hilang, kemasyuran sudah hilang, kemakmuran sudah hilang, kata firman Tuhan, baru mata mereka mau tertuju memandang kepada Tuhan yang menjadikannya. Dan mata manusia baru akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, ketika semuanya sudah hancur berkeping-keping, ya untuk membangun kembali, iya kalau kita masih punya tenaga. Beberapa saudara hamba Tuhan yang pernah jatuh saudara ya, dulu menyia-nyiakan anugerah Tuhan cuma gara-gara kedagingan, memilih hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kenajisan. Ya ada beberapa yang curhat kepada saya, ternyata untuk membangun kembali nama baik, kemuliaan, kemasyuran yang sudah hilang itu betapa susah. Ya kalau kemuliaan sudah diambil dari hidup kita, ya maka ya kita harus punya kekuatan lebih. Tapi ya makanya saya bilang tidak ada kata terlambat. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan hari-hari ini, mari kita bertobat kembali pada jalan Tuhan. Ya, jangan tunggu kemasyurannya diambil, kemuliaannya diambil. Ya, keadaannya sudah terkutuk, gandumnya tinggal segenggam. Ya, bahkan di sini dikatakan buah zaitunnya tinggal ada di sebelah pucuknya.
tinggal 1-2 biji, sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Baru kemudian kita mau bertobat dan berbalik memalingkan wajah kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus mengizinkan, ya. Itu pun kalau Dia masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Ada orang-orang yang tidak sempat lagi karena sudah habis waktunya. Mari kita mau tetap mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Orang-orang yang setia mencari Tuhan di mesbah doa ini adalah orang-orang yang mau terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun persoalannya, kita mau tetap memandang pada Tuhan. Kita mau tetap setia dan berkata, Tuhan, dalam keadaan apapun kami mau setia kepadamu. Karena kami sedang mengejar sesuatu yang lebih penting di dunia ini, yaitu kekekalan. Ayat yang ke-8 berkata, ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri. Ya, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Ini tentang mereka yang sudah membangun mesbah-mesbah buat dewa-dewa berhala di sini dikatakan. Ya, mereka sudah tidak akan lagi melihat kepada dupa-dupa dewa-dewa karena ternyata semua itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menyelamatkan. Ya, mereka tidak lagi melihat ke situ tetapi hanya tertuju matanya kepada Tuhan. Pesan Tuhan kepada Damsyik adalah bahwa kota itu akan dihancurkan sama sekali. Bangsa Aram telah berpaling kepada Allah yang bisa menyelamatkan mereka dan justru bergantung kepada berhala. Ya. Mereka telah berpaling dari Tuhan, ya, dan mengarahkan pandangan mereka kepada berhala-berhala, ya, dan justru bergantung kepada berhala itu dan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli betapa berhasilnya mereka, penghukuman Tuhan adalah pasti. Saudara, mungkin kalau hari ini kita merasa hidup kita berhasil aman-aman aja, padahal masih berbuat dosa, jangan merasa aman. Yang namanya penghukuman Tuhan itu pasti datang, ya. Di sini dikatakan penghukuman Tuhan itu pasti. Ya, di sini dikatakan kita kerap bergantung kepada, mungkin sekarang ini zaman sekarang kita tidak lagi mendirikan patung-patung. Kita nggak bikin mesbah-mesbah menyembah dewa-dewa. Bukan itu, karena ilah zaman ini sudah berubah. Dewa-dewa zaman sekarang itu sudah berubah, ya. Apa yang bisa kita menggantungkan diri dan kita melupakan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan dan menggantungkan diri kita pada sesuatu berhala di akhir zaman ini. Mungkin kita bergantung pada jerat keberhasilan. Ya, kita bergantung pada apa yang kita miliki, harta kekayaan, mobil mewah, rumah mewah. Dan kayaknya orang dibuat terus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengejar hal-hal itu sehingga kita lupa memalingkan pandangan kita pada Tuhan. Kita terus mengejar uang, kekayaan, saudara. Yang kita pikir bahwa itu semua akan memberikan kepuasan kepada kita. Ya, kita pikir bahwa semua, ya, apa yang dunia tawarkan itu akan memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan. Itu juga yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ya, bangsa Aram, ya, mereka itu mengejar apa yang mereka rasa itu akan membawa keberhasilan dan kepuasan bagi jiwa mereka. Sehingga memalingkan wajah dan pandangan mereka dari Tuhan kepada berhala-berhala ini. Di akhir zaman ini ada banyak berhala yang seringkali menggiurkan manusia. Ya, tetapi ingat, penghukuman Tuhan itu pasti datang. Jangan tukarkan Tuhan dengan kepuasan-kepuasan sesaat di dunia ini, saudara. Ya, mungkin itu hiburan. Seringkali orang terikat, saudara. Sehingga ada orang-orang yang mereka pergi mencari hiburan di nightclub, pergi ke pub malam, tempat karaokean, untuk mencari sesuatu yang mereka pikir akan memuaskan jiwa mereka. Ya, atau lari ke pelarian shopping, beli baju, beli tas, beli apa. Saudara, itu keinginan daging yang tidak akan membuat kita puas, tetapi justru akan terus menjerumuskan kita.
Ya, jangan sampai kita memalingkan diri dari Tuhan yang menjadi kepuasan bagi batin dan jiwa manusia. Tuhan berfirman bahwa kita akan menuai kesedihan dari penderitaan kalau kita bergantung pada hal-hal yang bersifat sementara untuk memberi kita rasa aman. Ya, semua barang-barang duniawi, semua hal-hal yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang sementara dan tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan abadi. Tidak ada jaminan bagi rasa aman yang kekal kepada harta duniawi atau keinginan-keinginan daging. Jika kita ingin mengalami hal yang sama seperti yang diterima oleh Damsyik, maka kita harus berpaling dari daya tarik palsu ini dan harus memandang hanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak ingin mengalami penghukuman seperti Damsyik, saudara, mari kita palingkan muka wajah kita dari semua keinginan daging, keinginan duniawi hari-hari ini dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, yang pasti akan memberikan kita rasa aman dan damai sejahtera yang kekal. Ya, kenapa? Karena semua yang ditawarkan dunia ini adalah kepalsuan, saudara. Ya, mari kita memandang kepada Tuhan, melihat hanya kepada Dia ada rasa aman itu. Pada waktu itu ketika Tuhan sudah memukul, barulah mereka manusia itu akan memandang pada Dia, menjadikannya, ya, yang menjadikan mereka matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, tapi untuk apa kalau semua sudah terlambat? Mereka tidak akan lagi berpaling kepada mesbah-mesbah yang mereka bangun dan kepada Allah-Allah yang mereka sembah selama ini. Ayat 9 berkata, pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi, ya, dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel sehingga menjadi sunyi sepi. Ya, semua keadaan berubah menjadi kesunyian karena tidak ada lagi kehidupan sebab murka Tuhan. Tiang-tiang berhala adalah patung-patung Asyera yang mereka bangun, saudara. Mereka membangun tiang-tiang berhala, pedupaan-pedupaan, penyembahan-penyembahan. Ya, adalah patung-patung Asyera, Dewi Kanaan yang merupakan istri Baal. Mereka buatin patungnya untuk disembah. Ratu Isabel mungkin membawa penyembahan terhadap Asyera ke dalam kerajaan utara. Ketika ya, Isabel, kita tahu semua ceritanya, saudara, bagaimana ya ketika Isabel ini menjadi ya mengambil kekuasaan atas bangsa Israel, dia menundukkan suaminya. Lalu dia membawa ya penyembahan berhala, yaitu Dewi Kanaan yang merupakan istri Baal, dibawa ke dalam kehidupan bangsa itu, sehingga bangsa itu ya akhirnya menyembah kepada Asyera, menyembah kepada patung Dewi Kanaan, pada patung Dewi Kanaan ini yang dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Lalu Tuhan marah, ya, dia membawa pengajaran dan penyembahan Dewi Asyera ini ke dalam kerajaan utara. Aliran sesat itulah yang mendorong praktek-praktek seksual yang amoral dan menarik banyak orang, ya, untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persinahan terjadi, dan bukankah hari-hari ini kita juga melihat ya bagaimana pada waktu itu Isabel itu membawa roh sinah kepada bangsa itu. Dan kita melihat bahkan hari-hari ini orang hidup dalam kenajisan dan persinahan. Hawa nafsu seksual yang membinasakan itu terjadi hari-hari ini juga. Kita berdoa supaya kita diluputkan, rumah tangga kita diluputkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya suami-suami menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Istri-istri juga menjadi istri yang takut akan Tuhan. Alkitab memperingatkan terhadap penyembahan dan tiang-tiang berhala ini. Dan Manasye dikutuk karena menaruh patung Asyera di bait suci. Bayangkan, saudara, Manasye membawa patung Asyera Dewi Kanaan ini ke dalam bait suci Tuhan untuk disembah. Mereka menggantikan posisi Tuhan
di dalam kehidupan mereka dengan penyembahan berhala ini. Mungkin kita berkata, saya tidak menyembah patung, saya nggak bawa dewi-dewi ke dalam rumah saya. Tapi saudara, engkau menyembah hartamu lebih daripada Tuhan, engkau menyembah pekerjaanmu lebih daripada Tuhan. Itu juga sudah termasuk berhala kalau kita menomor berapakan Tuhan di atas segala-galanya. Dunia kita sekarang tidak bermasalah dengan tiang-tiang berhala, tetapi agama yang didasarkan pada seksualitas merupakan masalah. Sekarang ini nggak peduli hamba Tuhan, pengerja, ya majelis, ada begitu banyak orang yang jatuh dalam kenajisan dan percabulan. Ya, pornografi yang telah menjadi candu bagi banyak orang. Ya, saudara lihat ketika masa pandemi ini, saudara, ya, sebuah koran media memberitakan bahwa yang menuai uang sangat besar yaitu salah satu dari pornografi itu menuai ya uang yang sangat besar ketika masa pandemi ini. Kenapa? Orang berdiam di rumah, semuanya kecanduan dengan pornografi. Ya, percabulan dan kenajisan yang begitu hebat. Bahkan hari-hari ini terjadi di akhir zaman. Ya, bahkan pornografi telah menjadi candu bagi banyak orang sehingga media dan industri-industri hiburan memberi makan obsesi masyarakat kita dengan suguhan seks. Saudara, kita melihat ini terjadi dan Tuhan itu murka melihat semua ini. Keinginan yang menyimpang, ya, yang kerap kali datang dari hati yang kosong dan kesepian. Saudara, Tuhan menawarkan sukacita yang sejati. Tuhan menawarkan kepada kita kebahagiaan yang abadi. Ya, mari kita mulai waspada terhadap semua daya tarik dunia. Dia sudah tidak muncul, Isabel sekarang sudah tidak ada, tetapi roh persinahannya itu masih merajalela hari-hari ini. Mempengaruhi semua orang percaya, bahkan anak-anak Tuhan. Kita percaya, saudara, ya, ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman dan yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkoknya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan pada hari penderitaan yang sangat payah. Mari sebelum semuanya terjadi kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel hari-hari ini. Bagaimana mereka memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Mari saudara, sebelum semuanya terjadi, kita bertobat kembali pada Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita memohon damai, sejahtera dan kebahagiaan sejati dari Tuhan. Saya percaya ketika kita mau bertobat masih ada kesempatan. Jangan seperti bangsa ini yang terus hidup dalam kenajisan, percabulan dan tidak mau bertobat. Mari kalau kita mau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita membawa berkat, tidak ada pilihan lain. Kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Kupandang wajah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau. Kami tahu perkenanan hanya kami dapatkan ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Tidak ada kata terlambat hari-hari ini. Ketika kami mau bertobat maka Tuhan mengampuni kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan melihat sikap hati kami yang mau kembali kepada Tuhan. Engkau melihat hidup kami yang mau kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Ini hidup dan hati kami Tuhan, kami bawa hanya kepada-Mu. Mari saudara kita datang pada Tuhan, rendahkan hati malam ini. Lakukan yang menyenangkan Tuhan, yaitu bertobat di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku
Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Amin Yesus. Bapa, bawa kami untuk selalu hidup dalam pertobatan-Mu Tuhan, karena kami tahu konsekuensi dari dosa adalah penghukuman Tuhan. Kami tidak ingin menjadi musuh Tuhan. Kami mau bertobat hari-hari ini Bapa. Sebelum murka Tuhan bangkit atas hidup kami, kami mau belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Tuhan, kami tidak punya cukup kekuatan, hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Engkau mencari orang yang mau untuk menyenangkan Engkau. Kami membuka hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau untuk diselamatkan Tuhan. Kami mau untuk bertobat sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, bahwa kami senantiasa selaras dengan jalan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang mampu Tuhan, tapi firman-Mu, kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk hidup di dalam jalan pertobatan-Mu Bapa. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang malam hari ini sedang berlutut bersama Tuhan untuk memohon perlindungan dan pemulihan dari Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak yang terus ada dalam mezbah-Mu Bapa, yang memohon berlutut kepadamu, memohon untuk Engkau selamatkan, memohon untuk terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Berkati para suami menjadi suami yang takut Tuhan. Berkati istri menjadi penolong yang sepadan. Berkati anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati rumah tangga kami Bapa, biar kami terus menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Berkati Tuhan anak-anak kami yang masih sedang belajar Tuhan, sekalipun lewat online. Tuhan memberkati, beri hikmat, marifat, akal budi bagi mereka Tuhan, untuk mereka terus hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Engkau juga menolong Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang sedang menentukan arah kuliahnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bapa, Engkau juga menolong anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Engkau juga membuka jalan Tuhan. Engkau juga Tuhan turut bekerja mendatangkan bagi anak-anak kami yang sedang bergumul untuk jodoh mereka. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kami terus bawa keluarga rumah tangga kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Tolong kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dalam hidup ini Bapa. Berkati setiap orang tua kami, bahkan di masa tua mereka, oma opa kami Tuhan, tutup bungkus, beri damai sejahtera dan sukacita di hari tua. Mereka boleh tetap sehat dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melimpah atas hidup mereka. Berkati para single parent Tuhan, mereka tidak pernah sendiri, tangan Tuhan menopang mereka. Engkau tidak tinggalkan, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Juga Bapa, berkati anak-anak kami yang membutuhkan keturunan Tuhan, yang rindu memiliki anak Tuhan. Bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tidak ada roh kemandulan dalam nama Tuhan Yesus. Percayakan kepada kami benih ilahi Tuhan, yang Engkau mau titipkan, Engkau mau berikan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit hari-hari ini, yang terbaring di rumah sakit. Engkau tolong berikan kesembuhan. Yang sakit apapun, kanker, tumor, apapun, ginjal Tuhan, liver, bahkan virus, semua kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan dan Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati keluarga kami atau sahabat, teman-teman kami yang sedang bergumul untuk masalah yang berat. Mereka ingin keluar dari keterikatan dosa, entah itu kenajisan, percabulan, rokok, Tuhan, minuman keras, perjudian, homoseksual, lesbian,
perselingkuhan, amarah, kepahitan, kecemasan, dosa apapun kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa Tuhan memperbudak hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami Bapa, untuk Engkau melepaskan dan memberikan kami kelegaan dalam hidup ini, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan hari-hari ini buat bangsa negara kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, lawat bangsa kami, biar hujan pertobatan boleh terjadi. Lawat bangsa ini Bapa, selamatkan bangsa kami Tuhan, untuk mengalami lawatan Tuhan yang besar, lawatan Tuhan yang dahsyat, dari Sabang sampai Merauke Tuhan lawat. Berkati Bapa dalam menghadapi COVID ini, kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan Engkau juga memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan tutup bungkus mereka, beri hikmat marifat untuk memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Tuhan Engkau terus memberkati Bapa, para TNI Polri juga yang terus bekerja menjaga keutuhan bangsa, para tim medis yang ada di garis depan. Tutup bungkus mereka semua dan keluarga mereka dalam Engkau Bapa. Engkau yang menjagai Tuhan dan melindungi Bapa. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia Tuhan, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan negara-negara yang ada dalamnya, negara-negara yang sedang bertikai hari-hari ini, yang sedang memanas dalam perang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kedamaian. Tapi kalau memang semua firman itu harus digenapi, berikan kami Tuhan pemahaman untuk kami boleh sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam iman kami. Terima kasih buat malam hari ini, kami membuka tangan kami dan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati studimu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat itu berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan mancalah Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu, mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Tanpa terasa ya, beberapa hari lagi akan berlalu bulan Juli ini saudara. Begitu cepat waktu berlalu, tanpa terasa kita sudah berada ya di tanggal 20-an bulan Juli, dan kita percaya tapi penyertaan dan kasih setia Tuhan senantiasa ada atas kita semua. Tetaplah setia, dan kalau sudah diberkati dengan program malam hari ini Mesbah Doa, jangan lupa bagikan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang sehingga mereka juga boleh dipulihkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen supaya channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.